Sejarah berdera di kaki candi kembali terulang di perbatasan Thailand dan Kamboja. Dua candi kuno menjadi palagan perang antara dua negara tetangga, memecah perang di kawasan Asia Tenggara. Prasat Prawiyar dan Prasat Tam Yen Tom, mahakarya peradaban Khmer, kini menjadi simbol sengketa dua negara tetangga, Thailand dan Kamboja. Candi suci ini merupakan situs agama Hindu yang dibangun di masa Kekaisaran Khmer. Namun hari ini, situs ini menjadi medan pertempuran antara negara Gajah Putih dan negeri Khmer. Artileri menggantikan doa, dentuman bom dan rudal menderu di antara warisan dunia. Apa yang membuat Candi Prawiyar, Tam Yen Tom dan Ta Krabi menjadi pemicu konflik modern di kawasan ini? Mengapa juga sebuah warisan budaya justru menyalakan api permusuhan? Hubungan Thailand dan Kamboja di perbatasan memang tak pernah benar-benar akur sejak lama. Namun, konflik Thailand dan Kamboja semakin memanas sejak akhir Mei 2025. Saat itu, seorang tentara Kamboja tewas dalam konflik bersenjata singkat dengan Thailand di perbatasan pada 28 Mei 2025. Wilayah perbatasan itu disebut Segitiga Zamrud karena menjadi pertemuan wilayah Kamboja, Thailand, dan Laos. Thailand menuduh tentara Kamboja yang memasuki wilayah sengketa menjadi pihak pertama yang melepaskan tembakan. Sementara Kamboja menuduh sebaliknya. Thailand kemudian menutup dua pos penyeberangan perbatasan untuk wisatawan sejak Sabtu 6 Juni 2025. Kehadiran militer Thailand dan Kamboja di perbatasan yang disengketakan juga semakin meningkat. Ketegangan semakin diperkeruh dengan bocornya panggilan telepon antara Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, pada 15 Juni 2025. Isi percakapan itu, Shinawatra seolah mengkritik pejabat militer Thailand. Politik internal Thailand pun semakin keruh hingga Shinawatra diskors dari tugasnya. Lalu pada 23 Juli 2025, terjadi insiden ledakan ranjau darat. Seorang tentara Thailand menginjak ranjau darat di daerah perbatasan dan menyebabkan 5 personel terluka, termasuk salah satu yang kakinya diamputasi. Thailand kemudian menuduh Kamboja melepaskan tembakan pertama ke arah markas militer Thailand. Sementara Kamboja menuduh Thailand yang menembakkan senjata berat pertama kali. Kamboja kemudian meluncurkan 2 roket BM-21 yang disusul dengan serangan udara Thailand menggunakan jet tempur F-16. Pejabat tinggi dari kedua negara kemudian saling tuduh keesokannya pada 24 Juli 2025. Following, unfortunately, yet another landmine incident which occurred yesterday evening, 23rd of July 2025, where a further 5 Royal Thai Army personnel stepped on another landmine in Chong An Ma area, Ubon Ratchathani province. Again, the Ministry of Foreign Affairs condemns in the strongest terms this act as an egregious violation of Thailand's sovereignty, territorial integrity, and the Ottawa Convention. សរុបមកវិញគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ដែលកើតឡើងចុងក្រោយនេះរវាងកម្ពុជានិងថៃភាពតានតឹងទាំងឡាយគឺថៃគឺជាអ្នកបង្កហេតុតែសូមបងប្អូនយើងចងចាំកន្លែងត្រង់នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិបានដឹងច្បាស់ថាថៃជាអ្នកបង្កហេតុឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាចង់បានទឹកដីកម្ពុជា Intinya, konflik bersenjata Thailand dan Kamboja pada 2025 disebabkan oleh sengketa wilayah yang diperkeruh dengan saling tuduh dan terguncangnya politik internal. Namun, konflik akibat sengketa wilayah antara Thailand dan Kamboja sejatinya bukan hal baru. Seperti apa sejarah konflik Thailand dan Kamboja? Untuk memahami konflik Thailand dan Kamboja modern, kita bisa menarik akar sejarahnya jauh ke belakang. Semua dimulai pada abad ke-9 hingga ke-15 ketika kerajaan Khmer membangun kompleks Angkor, termasuk Candi Prawiyar, Tam Yen Tom, dan Ta Krabi. Candi-candi itu didirikan oleh raja-raja Khmer dan menyebar hingga perbatasan barat yang kini menjadi wilayah Thailand modern. Era Angkor kemudian runtuh pada abad ke-15 usai diserang kerajaan Siam yang berpusat di Ayutthaya. Siam kemudian memperluas pengaruh ke wilayah-wilayah Khmer dan mewarisi kontrol administratif atas beberapa candi kuno. Awal mula sengketa Kamboja dan Thailand modern dimulai dari era kolonial
tepatnya ketika Perancis memberikan perlindungan atau protektorat kepada Kamboja pada tahun 1860-an. Saat itu, pemimpin Siam, Raja Rama keempat yang berusaha menyebarkan pengaruh, harus berhadapan dengan Wangsa Norodom dari Kamboja yang berada di bawah kolonial Perancis. Sengketa perbatasan pun sudah ada sejak saat itu. Akhirnya, untuk meredakan sengketa, dibentuklah perjanjian Perancis-Siam pada 23 Maret 1907. Dalam kesepakatan itu, Siam setuju menyerahkan wilayah Kamboja dalam, termasuk Battambang, Siem Reap, dan Sisopon. Sementara Perancis sepakat untuk mundur dari Tratan dan Sai. Namun dalam peta buatan Perancis, daerah Candi Previer digambarkan masuk menjadi bagian Kamboja. Sementara di satu sisi, Siam tidak menyepakati peta itu karena menganggap Candi Previer lebih mudah dijangkau oleh Thailand secara geografis. Akhirnya, berdasarkan peta kolonial itu, Thailand dan Kamboja berbagi perbatasan darat sepanjang 817 km. Meski demikian, sengketa hukum dan teritorial masih saja terjadi. Masuk ke tahun 1953 ketika Kamboja baru saja merdeka dari Perancis. Saat Kamboja merdeka, tentara Perancis angkat kaki. Kemudian pada tahun 1954, Thailand menempati Candi Previer untuk menggantikan posisi tentara Perancis yang sudah pergi. Kamboja kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Dan pada 15 Juni 1962, ICJ memutuskan bahwa Previer secara sah milik Kamboja. Namun ketegangan tetap hidup karena wilayah perbatasan lain seperti Ta Muin Thom dan Ta Krabi tidak dibahas dalam gugatan itu. Hingga akhirnya wilayah abu-abu itu menjadi sumber konflik Thailand dan Kamboja modern. Konflik pun terus berulang pada 2008 hingga 2011. Pada 2008, Kamboja mendaftarkan Previer sebagai warisan dunia UNESCO. Thailand menolak karena belum ada demarkasi batas yang jelas. Selama 2008 hingga 2011, terjadi bentrokan senjata di sekitar Previer, Ta Muin Thom, dan Ta Krabi. Puluhan tentara tewas dan ribuan warga mengungsi. Persenjataan berat dan artileri pun turut dikerahkan, termasuk penembakan ke arah sekitar candi. Kemudian pada 2013, Kamboja kembali ke ICJ untuk meminta klarifikasi. Dan pada November 2013, ICJ menyatakan wilayah di sekitar Previer secara hukum termasuk milik Kamboja dan Thailand harus menarik pasukannya dari zona itu. Mahkamah juga menegaskan bahwa Candi Previer menjadi warisan dunia serta tempat religius. Untuk itu, berdasarkan pasal 6 World Heritage Convention, baik Kamboja maupun Thailand harus bekerja sama melindungi warisan dunia itu. Meski Mahkamah Internasional telah mengeluarkan keputusan sedemikian rupa untuk meredam konflik, ketegangan masih saja ada. Candi-candi itu kemudian berubah menjadi alat politik dan simbol nasionalisme masing-masing negara. Kedua negara menggunakan isu sengketa wilayah dan candi untuk memperkuat sentimen nasional dan posisi para politisi serta militer di dalam negeri. Pergolakan konflik Thailand-Kamboja yang dimulai pada akhir Mei 2025 berbuntut panjang. Bentrokan terjadi pada 23 hingga 24 Juli 2025 di 6 daerah sepanjang perbatasan. 5 tentara Thailand terluka saat salah satu dari mereka menginjak ranjau darat pada 23 Juli 2025. Thailand menerbangkan drone pengintai pada 24 Juli yang disusul adu tembak antara kedua pihak. Dan Kamboja menembakkan 2 roket BM-21 ke arah wilayah sipil yang melukai 3 warga dan menewaskan 1 orang. Thailand kemudian mengerahkan jet tempur F-16 untuk melancarkan serangan udara ke arah militer Kamboja di sekitar Previer. Warga sipil pun dilaporkan berlarian dari rumah mereka untuk bersembunyi di bunker beton. Baik Kamboja maupun Thailand mengaku tetap mengedepankan upaya diplomasi, meski keduanya sama-sama terus mengerahkan kekuatan militer. Di tengah reruntuhan Candi Previer dan kokohnya batu-batu kuno Ta Muin Thom, sejarah masih terus bergema. Bukan hanya tentang kejayaan masa lalu, tapi juga tentang luka yang belum pulih dan batas yang belum jelas. Thailand dan Kamboja bukan sekadar berebut tanah, mereka memperjuangkan narasi, identitas, dan harga diri nasional. Namun yang sering terlupa, setiap peluru yang dilepaskan
Setiap ranjau yang meledak selalu berdampak paling besar bagi mereka yang tak terlibat, yakni warga sipil di perbatasan. Ketika warisan budaya justru menjadi sumber pertikaian, dunia perlu bertanya ulang. Untuk apa melindungi candi berusia ribuan tahun jika manusia di sekitarnya terus saling melukai? Perdamaian mungkin tak bisa dibangun dengan batu kuno, tapi ia bisa dimulai dengan satu langkah. Duduk bersama dan mengakui bahwa sejarah tak selalu harus membelah, ia juga bisa menyatukan. Bisakah Thailand dan Kamboja meredam konflik panjang ini? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.